Jadi ada orang yang bertanya kepada saya melalui email. Ini saya bacain ya. Malam Bang Niko. Malam. Perkenalkan nama saya Franz Darwin Saputra. Oh ya, salam kenal. Saya salah satu yang mengikuti YouTube channelnya Abang. Wah, terima kasih ya sudah mengikuti channelnya saya. Izin bertanya Bang, mengenai streaming kamera Canon mirrorless M200. Oke, apakah bisa disetting dengan durasi lebih dari 30 menit tanpa putus? Jika tidak keberatan, bisa tolong tutorialnya Bang. Besar harapan saya juga ingin mengetahuinya Bang. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Walaupun di luar masih siang sih, tapi saya baru baca sekarang, maaf ya. Oke, terima kasih banyak Mas Franz Darwin yang sudah mau bertanya kepada saya melalui email. Jadi Mas Franz Darwin nih bertanya gimana sih caranya jika kita mau live streaming menggunakan kamera mirrorless M200 ini. Jadi pengalamannya Mas Franz Darwin mungkin pas dia coba live streaming terus tiba-tiba layarnya mati, terus streamingnya jadi gelap kayak gitu tiba-tiba. Sedangkan dia tuh maunya lebih dari 30 menit kayak gitu. Oke, nanti saya akan kasih tahu caranya. Berarti di sini konteksnya saya anggap Mas Franz Darwin tuh udah ngerti ya cara nge-setup buat kamera ini untuk live streaming di komputer menggunakan video capture. Nah, jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang belum tahu caranya, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di sebelah sini. Pokoknya nanti ada cardnya, nanti pergi aja ke sana. Di situ sudah ada tutorialnya bagaimana cara menyambungkan kamera untuk bisa ke OBS dan dipakai untuk live streaming. Nah, tapi di sini konteks pertanyaannya adalah gimana caranya kamera ini bisa live streaming lebih dari 30 menit. Nah, itu caranya sebenarnya ada di settingan menunya. Jadi, settingan menu di M200 tuh harus dicek. Oke, sekarang teman-teman sudah melihat tampilan menu yang ada di kamera Canon EOS M200. Nah, jadi untuk bentuk settingannya, teman-teman tuh pergi menuju ke yang warna kuning ya, yang ikonnya itu kayak gambar kunci Inggris. Nih, jadi kita geser dulu ke kanan. Nah, yang ini. Nah, setelah itu pergi ke nomor 2. Nanti di sini tuh ada yang namanya power saving ya, opsi kedua di halaman 2. Nah, ini teman-teman buka. Nah, di sini tuh ada pilihan yang namanya display off dan auto power off. Jadi ini yang bikin kamera M200 tuh tiba-tiba mati. Nah, jadi di display off kita buka. Ini tuh pilihannya cuma ada sampai 30 menit. Oke? Jadi kita pilih yang 30 menit. Berarti nanti kalau misalnya kita lagi live streaming, layar LCD itu akan mati setelah 30 menit. Nah, jadi M200 ini sayang sekali untuk layarnya ya, layar LCD di kameranya, dia tuh tiap 30 menit pasti layarnya akan mati. Tapi tenang aja, soalnya yang paling penting adalah yang bawahnya, yaitu auto power off. Nah, ini kalau misalnya dibuka, kita tuh ada yang namanya pilihannya disable. Nah, jadi kameranya tidak akan mati powernya. Nah, inilah yang dipakai settingan pada saat kita live streaming menggunakan kamera Canon M200. Oke, nah untuk tambahan mungkin ada teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya kita mau live streaming menggunakan Canon EOS M200, itu kita juga harus pergi ke icon yang kamera ya, settingan yang warna merah, terus kita pergi yang ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada yang namanya HDMI Info Display. Nah, ini tuh maksudnya teman-teman mau pakai clean HDMI atau tidak. Nah, di sini kan keterangannya on. Kalau misalnya kita buka, nanti ada pilihannya nih, mau with info atau outputnya itu di resolusi 4K atau di resolusi Full HD yang clean HDMI-nya. Nah, karena nanti tergantung kebutuhan teman-teman sih. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan yang clean Full HD output di situ. Soalnya nanti pas di live streaming dia nggak ada tuh info-info di layar komputer. Dia lebih jernih kayak gitu.
Nah, itu dia tadi Mas Frans Darwin, cara menyeting kamera Canon EOS M200 agar bisa dipakai live streaming lebih dari 30 menit. Gimana? Oke nggak? Yes, ini sih oke banget nih sebenarnya kamera M200 jika dipakai live streaming. Oke deh, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, langsung aja kirim pertanyaannya bisa dari media sosial atau di kolom komentar di bawah juga boleh. Atau mau kayak Mas Frans Darwin kirim lewat email, ke email saya juga boleh. Pokoknya semua ada keterangannya di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ja, mata deh!